sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Febrianti dari Prodi Akuntansi 2B. Ada penentuan biaya proses, di mana menentukan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baju, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat atau departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Ekuivalen unit dalam penentuan biaya proses. Untuk membebankan biaya apabila terdapat produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu, perlu dilakukan penyetaraan produk dan proses tersebut menjadi produk jadi yang disebut dengan unit ekuivalen produk atau ekuivalen produksi. Jadi, unit ekuivalen produksi menunjukkan unit produk jadi atau unit produksi dalam proses yang disertakan dengan produk jadi. Adapun rumus aliran biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada produksi selesai ditambah PDH akhir dikali tingkat penyelesaian. Lalu ada akumulasi biaya. Di sini pengumpulan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Penentuan biaya per unit untuk masing-masing departemen. Memindahkan biaya dari departemen sebelumnya ke departemen berikutnya atau gudang produk jadi. Membebankan biaya ke produk dalam proses yang terdapat pada setiap departemen. Adapun laporan biaya produksi. Berdasarkan penentuan biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi dapat diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Laporan biaya produksi setiap departemen memiliki format yang beragam dengan informasi yang menunjukkan. Yang pertama ada sekdul kuantitas, ada biaya yang dibebankan, lalu ada pertanggungjawaban biaya. Di sini ada pun rumusnya, yaitu ada produksi seleksi ditambah PDH akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi PDH awal dikali tingkat penyelesaian. Di sini juga saya sudah terakan, yaitu ada latihan soal yang saya dapat dari internet. Di sini ada PT Duta Harapan memproduksi produk yang dihasilkan melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian. Akan tetapi yang saya akan kerjakan hanya Departemen Pencampuran. Lalu produk selesai pada departemen pencampuran langsung dipindahkan ke departemen penyelesaian menjadi produk selesai. Nah, di sini yang saya latihkan tidak akan menyelesaikan semuanya. Nah, di sini hanya departemen pencampuran. Di sini ada data produk. Produk dalam proses awal yaitu 1.200 unit. 75% materai, 80% conversion cost. Produk masuk proses ada 12.000 unit. Produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian ada 11.000 unit. Produk dalam proses akhir ada 2.100 unit. 100% bahan baku, 70% tenaga kerja, 60% biaya overhead. Produk hilang akhir ada 100 unit. Nah, di sini ada juga departemen penyelesaian. Data produk dalam proses awal ada 1.400 unit, 75%. Langsung saja ya ke jawabannya. Di sini ada metode rata-rata tertimbang, ada PT Duta Harapan, laporan biaya produksi, departemen pencampuran. Skedul kuantitas yaitu hanya yang tadi dimasukkan, yaitu ada WIP awal 75%, materai 80%, backup yaitu ada 1.200 unit ditambah dengan 12.000 unit, jadi totalnya ada 13.200 unit. Lalu ada produk
ke departemen penyelesaian, ada juga produk dalam proses akhir, dimasukkan saja. Dari yang tadi ini ke sini ditotalkan menjadi 13.200, itu balance ya antara atas dan bawah 13.200. Lalu ada juga biaya langsung ke tabel biaya yang dibebankan. Ada 6 tabel, ada elemen biaya, HPWIP awal, ada biaya periode, ada total unit ekuivalen, ada juga biaya per unit. Di sini elemen biaya diambil saja dari WIP awal, yaitu dari bahan baku, tenaga kerja, BOP, itu ada ya di departemen pencampuran. Ada juga di sini adalah biaya periode. Nah, di sini biaya periode ambil saja yang di tabel ini di dalam departemen penyelesaian. Nah, ada 7.740 dan seterusnya. Ditotalkan dari HPWIP awal ditambah dengan biaya periode sekian. Contohnya yaitu ada 180.000 ditambah dengan 7.740.000, hasilnya ada 7.920.000. Lalu ada tabel unit ekuivalen. Nah, di sini cara mendapatkan jawaban dari unit ekuivalen yaitu kita merumuskan unit ekuivalen UE, bisa disingkat dengan UI, yaitu produk selesai tambah WIP akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang. Nah, di sini bahan bakunya ada 11.000 unit ditambah 2.100 dikali 100% ditambah 100, yaitu hasilnya 13.200 unit. Nah, seterusnya ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada juga BOP, seterusnya ya. Kita langsung saja masukkan ke unit ekuivalen. Lalu di sini ada biaya per unit. Nah, biaya per unit ini dihasilkan dari mana sih? Nah, untuk biaya per unit ini dihasilkan dari si total HIP awal ditambah biaya periode itu dibagi dengan unit ekuivalen. Contohnya dari bahan baku. Kan ditotalkan ya tadi 7.920.000 itu dibagi dengan 13.200, hasilnya 600 dan seterusnya. Lalu kita dilanjutkan ke pertanggungjawaban biaya. Ada HP selesai ditransfer ke departemen penyelesaian. Ada kita ambil yaitu produk selesai ada 11.000 dikali 1.504.1.766. Itu dari mana sih? Itu dari totalan biaya per unit ya. Lalu menghasilkan 16,545,942,50. Lalu ada HP hilang akhir. Nah, totalan HP hilang akhir ini adalah dari 100 dikali dengan totalan biaya per unit, yaitu 100 dikali 1.504,1766 menghasilkan jadi 150,41766. Nah, ditotalkan menjadi HP selesai ditransfer ke departemen penyelesaian, yaitu 16,696.360,16. Lalu ada produk dalam proses akhir, yaitu bahan baku, tenaga kerja, BOP, itu dikalikan ya. 2.100 unit dikali 100 dikali 600 itu diambil dari pecahan dari biaya per unitnya, menghasilkan 1.260.000. Lalu ada tenaga kerja 2.100 dikali 70% dikali dengan yang tadi biaya per unitnya berapa, lalu BOP-nya 2.100 dikali 60% dan dikalikan dengan per unitnya berapa, menghasilkan sekian.
produk dalam proses akhir itu ditotalkan ditambahkan menjadi 2.501,139,602. Nah, dari HP selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu ditambahkan dengan totalan dari produk dalam proses akhir, yaitu menghasilkan 19,201,499,760. Dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kena dalam pematerinya, mohon maaf.